Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Diva Salsabila dengan Abdul Afif Al-Hasani dan Muhammad Waladin Hakiki. Pada video ini, kami akan memaparkan tugas sosiologi mengenai kebudayaan dan masyarakat. Selamat menyimak. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu hal yang menjadi patokan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Biasanya, kebudayaan ini tidak semata-mata terbentuk dalam kurun waktu singkat. Secara umum, kebudayaan adalah sesuatu yang berasal dari masyarakat dan memberikan batasan-batasan tertentu sehingga membentuk suatu identitas. Kebudayaan adalah pola hidup masyarakat yang bersifat kompleks, menyeluruh, dan cukup abstrak. Menurut Kunjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar serta tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa saja sih contoh kebudayaan di Indonesia? Contoh kebudayaan di Indonesia yaitu pengabdian pada masyarakat Bali, Yamko Rambe-Yamko, tradisi bakar batu, tanam sasih, syukuran kelahiran anak, syukuran anak 7 bulan, syukuran dengan potong rambut anak, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan yaitu merupakan atas peninggalan sejarah, bersifat dapat dipelajari, adanya unsur kepercayaan, kebudayaan hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat, terdiri unsur kebudayaan yang asli dan tradisional, kebudayaan daerah yang diakui secara nasional, bersifat kedaerahan dan mengandung adat istiadat, serta terdapat bahasa dan ciri khas dari suatu daerah. Jenis kebudayaan. Yang pertama yaitu jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya. Yang kedua yaitu jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga yaitu jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. Jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya. A. Kebudayaan subjektif. Kebudayaan subjektif merupakan faktor nilai, perasaan, idealisme yang apabila disimpulkan maka dapat disebut sebagai faktor batin yang ada pada kebudayaan tersebut. B. Kebudayaan objektif. Kebudayaan objektif merupakan faktor lahiriah yang hadir dari sebuah kebudayaan dan berupa teknik, lembaga sosial, pengajaran, seni suara, seni rupa, seni sastra, hingga upacara yang menggunakan budi bahasa. Yang selanjutnya yaitu jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya. A. Kebudayaan material. Kebudayaan material ini mengacu kepada seluruh ciptaan manusia yang nyata serta konkret. Di dalamnya termasuk temuan yang dihasilkan oleh penggalian arkeolog seperti senjata, perhiasan, hingga mangkuk dari tanah liat. Kebudayaan material pun mencakup barang-barang lain selain dari temuan arkeologi seperti pesawat terbang, pakaian, televisi, gedung pencakar langit, stadion olahraga, hingga mesin cuci. B. Kebudayaan imaterial. Jenis kebudayaan imaterial berupa ciptaan yang abstrak dan diwariskan oleh pendahulunya ke generasi selanjutnya. Contohnya seperti lagu, tarian tradisional, dongeng, hingga cerita rakyat. Yang terakhir yaitu jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. A. Kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah dapat berupa cara berperilaku, pola pikiran, hingga cara bertindak dari anggota kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Kebudayaan daerah dapat dibatasi oleh wilayah administratif daerah tersebut atau demografinya. Wilayah demografis tersebut menjadi batasan budaya lokal. Namun, seiring dengan perkembangan batasan wilayah, kebudayaan daerah ini menjadi tidak terbatas akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata. B. Kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal bergantung pada aspek ruang. Hal ini dapat dilihat melalui ruang pada perkotaan yang hadir sebagai budaya lokal perkotaan tersebut, atau daerah tertentu pada bagian perkotaan yang terpengaruh oleh budaya yang dibawa oleh pendatang. Materi selanjutnya yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat adalah manusia hidup yang beriringan dengan kebudayaan. Dengan berkelompok
manusia berhasil membentuk satuan sosial budaya yang kemudian mendapatkan sebutan masyarakat. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni berakar dari kata syaroka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Sementara di bahasa Inggris istilah masyarakat disebut dengan society yang berasal dari kata Latin socius, berarti kawan. Menurut ahli sosiologi Indonesia, Selo Sumarjan, definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Materi yang selanjutnya itu fungsi masyarakat. Yang pertama, fungsi untuk mencapai tujuan. Fungsi masyarakat salah satunya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi ini untuk mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian. Yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi ini tetap mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi yang dimiliki oleh masyarakat sambil mempersiapkan dasar dalam bertingkah laku untuk menuju kenyataan yang lebih tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi interaksi masyarakat. Fungsi ini masyarakat memiliki fungsi interaksi yang meliputi koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit yang sudah menjadi bagian dari sebuah sistem sosial, di mana sistem sosial tersebut memiliki kaitan dengan unit-unit yang berkontribusi kepada organisasi dan fungsi-fungsinya secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.